Dinas Pertanian Kabupaten Sloba mencatat kasus sapi yang terserang penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Sloba sudah mencapai 178 ekor sapi. Berdasarkan hasil sampel yang diuji Balai Laboratorium Veteriner Lampung, data Dinas Pertanian Kabupaten Sloba tersebut, jumlah sebaran sapi positif PMK ini berasal dari Desa Sumber Arum, Kecamatan Sukaraja, dan Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Priukan. Sementara itu, baru terobati atau sembuh sebanyak 106 ekor sapi, serta 1 ekor sapi telah dinyatakan mati. Kepala Dinas Pertanian, Aryan Sosial mengatakan, pihaknya telah melakukan vaksinasi sejak 21 Januari 2025 lalu di Desa Sumber Arum, Kecamatan Sukaraja, dan di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Priukan. Pihaknya menyiapkan 1.000 dosis vaksin PMK yang berasal dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang kemudian diteruskan ke bidang peternakan Dinas Pertanian Sloba. Setelah di Desa Lokasi Baru, rencananya vaksinasi akan diteruskan ke desa-desa sekitar agar penyakit ini tidak menyebar ke tempat lainnya. Tim saya lagi gerak di lapangan saat ini memantau kondisi yang sakit dan memantau sebaran jangan sampai ada meluas penyebaran penyakit. Nah, kalau nanti vaksin itu sudah sampai, saya juga belum mantau yang sudah kemarin apa sudah realisasi ke kita apa belum. Nanti kalau sudah realisasi, tim akan saya perkuat lagi untuk buat schedule di daerah-daerah yang masih zona hijau. Jadi vaksin ini sasaran kita kan di zona hijau. Yang belum terjangkit, yang ya? belum terjangkit atau Vaksinasi ini hanya dapat dilakukan pada sapi yang dalam kondisi sehat, bukan sedang terjangkit PMK, karena tujuan dari adanya vaksinasi untuk pencegahan, bukan untuk pengobatan. Petugas kesehatan hewan sejauh ini rutin memberikan injeksi antipiretik, injeksi vitamin, pengobatan mulut larutan asam sitrat, dan antibiotik oles ke mulut dan kaki sapi yang terjangkit PMK. Bangkitnya kembali kasus PMK ini pasca banyaknya peternak sapi yang berlalu lalang membawa ternaknya, baik dari dalam kabupaten maupun lintas Provinsi Bengkulu. Akibatnya, penyakit yang terbawa dari sapi di luar menyebar ke Kabupaten Sloba. Biasanya aktivitas tersebut terjadi karena proses jual beli hewan ternak. Meskipun terserang virus PMK, namun sapi tersebut dijamin tetap bisa dikonsumsi seperti daging sapi pada umumnya, asalkan daging tersebut dimasak dengan benar, salah satunya dimasak dengan suhu di atas minimal 70 derajat Celcius. Haryadiono, RBTV melaporkan.